Dampak dari orang yang sering update status di sosial media yaitu terjadinya kelemahan mental, terjadinya ketergantungan terhadap kondisi di mana ingin mendapatkan pembelaan maupun pembuktian dari orang lain. Orang-orang yang sering mudah buat nge-share masalah pribadi mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu cuman berharap penilaian dari orang lain, kepingin dinilai baik walaupun aslinya nggak baik, kepingin dinilai sukses walaupun aslinya nggak sukses, akhirnya flexing. Oke teman-teman, kalian adalah termasuk orang yang sering mengumbar masalah kalian, kondisi kalian di sosial media nggak sih? Teman-teman salah satu orang yang memiliki kebiasaan sering update status di WhatsApp, di sosial media yang lain gitu. Kayak gitu nggak sih? Kayak yang barusan tadi gua tampilin ya. Orang yang sering mengumbar masalah pribadi adalah orang yang nggak pede akan kesendiriannya. Orang yang terlalu gampang nge-share masalah problematika kepribadian dalam kehidupannya sendiri, itu adalah orang yang nggak menghargai privasi pribadi. Privasi pribadi aja nggak bisa disimpan, nggak bisa dijaga, apalagi privasi orang lain. Itu seperti itu ya. Konten kali ini gue akan membahas dampak negatif orang yang sering ngumbar kondisi masalah pribadi di kehidupannya sendiri. Apa-apa diupdate, apa-apa di-share, dan ngeluh di sosial media. Dampak dari orang yang sering update status di sosial media yaitu terjadinya kelemahan mental, terjadinya ketergantungan terhadap kondisi di mana ingin mendapatkan pembelaan maupun pembuktian dari orang lain. Orang-orang yang sering mudah buat nge-share masalah pribadi mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu cuman berharap penilaian dari orang lain, kepingin dinilai baik walaupun aslinya nggak baik, kepingin dinilai sukses walaupun aslinya nggak sukses, akhirnya flexing. Ya nggak sih? Orang yang kepingin diperhatiin sama orang lain, mencari pembelaan, mencari pembuktian. Orang-orang tersebut ialah orang-orang yang nggak punya identitas tertentu, nggak punya prinsip, nggak punya rasa pede terhadap langkah kehidupan pribadinya. Dan ini adalah masalah yang besar kalau menurut saya. Ada beberapa poin yang mendefinisikan dampak negatif terhadap orang yang terlalu mengumbar, terlalu sering update status di media sosial dapat mengalami beberapa dampak negatif, yaitu diantaranya yang pertama, ketergantungan. Aktivitas terus-menerus dalam memperbaharui status dapat menyebabkan ketergantungan pada media sosial yang berpotensi merugikan kehidupan sehari-hari dan produktivitas. Merugikan kehidupan dia sehari-hari dan kesehariannya dia tuh nggak produktif. Karena apa? Ya,
Waktu terbuang sia-sia hanya untuk mencari perhatian orang lain, hanya untuk mencari pembenaran dari orang lain, hanya untuk mencari penilaian dari orang lain. Tapi kadang ada tuh yang alasannya, wah, itu mah buat dokumentasi doang, buat catatan, buat file, buat diary lah ya. Iya tahu maksudnya itu adalah sebuah catatan, kecuali kalau catatan yang kayak zaman dulu ya di buku harian gitu kan, private gitu. Nah ini kan di share, semua orang bisa membaca, dan kalian tuh yang sering-sering update status di sosial media itu karena caper gitu, nggak menyadari bahwa perbuatan kalian yang seperti itu akan menimbulkan dampak yang negatif buat kehidupan pribadi kalian dan membuat waktu kalian itu terbuang sia-sia. Hidup kalian tuh jadi selalu mengacu terhadap penilaian orang lain dan selalu mengikuti gerak-gerik perkembangan orang lain, dan nanti berbuah kebohongan demi kebohongan yang kalian buktikan di sosial media. Yang selanjutnya, poin kedua, yaitu gangguan mental. Perbandingan sosial dengan orang lain di media sosial dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama jika seseorang merasa kurang berhasil atau bahagia dibandingkan dengan orang lain. Ya, ini poin yang kedua, dampak negatif. Karena kalian tuh sering update di sosial media tentang masalah-masalah pribadi, aib-aib pribadi maupun ngegunjing, ngegosip permasalahan orang lain. Mental kalian tuh jadi kena, dan kalian selalu ngebandingin perkembangan kalian sama perkembangan orang lain. Dan asumsi kalian terhadap pemandangan, asumsi pikiran kalian untuk menilai orang lain tuh karena jadi buat pembanding gitu. Apa sih namanya ya, anjir. Kayak gini deh. Ketika lu sering kepo terhadap perkembangan orang lain, itu hidup lu tuh jadi selalu apa ya, mengikuti sirik, iri gitu. Mengikuti perkembangan orang lain tuh jadinya sirik. Anjir, tingkat kesuksesan gitu loh. Mestinya melihat, wah dia mah sukses ya, udah punya ini, punya itu, gua mah masih kayak gini-gini aja gitu. Nah, sementara yang lu lihat itu kan belum tentu benar, tapi lu dianggapnya serius dan selalu buat standar kehidupan lu yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan penilaian lu. Apa yang kalian lihat itu belum tentu benar, belum tentu real gitu. Ibaratnya kayak gini, lu mandang orang lain, dia mah sukses, enak, udah punya mobil, udah punya ini. Ya belum tentu penilaian lu seperti itu tuh belum tentu sesuai dengan kondisi yang lu lihat gitu. Tapi lu terlalu mempercayainya dan menjadi tolak ukur dalam kehidupan lu. Akhirnya kan kalau lu nggak bisa ngikutin perkembangan orang lain, lu merasa nggak mampu, akhirnya lu maksain, yang penting flexing, entah itu gimana caranya. Ya sebuah hal yang dipaksakan kan menghasilkan kondisi yang negatif, tentunya menghasilkan masalah buat kehidupan kalian. Jadi terlalu buat patokan gitu. Orang lain tuh bisa membuat diri kalian hancur kalau kalian tuh selalu ngikutin perkembangan orang, ngikut-ngikut, iri, persaingan gitu kan, saingan gitu. Wah anjir, tuh orang udah punya mobil, gue belum. Itu orang udah sukses, gue belum. Gue jadi kan stres ya, maksain kondisi yang nggak kalian mampu. Padahal yang kalian lihat itu
nggak seindah apa yang kalian bayangkan. Orang lain udah pakai mobil belum tentu itu udah menjadi hak sendiri, bisa juga kredit. Orang lain kelihatannya sukses belum tentu sukses bener apa enggak. Orang-orang yang sering ngumbar status di media sosial, ya karena kepingin mendapat penilaian dari orang lain, pingin dinilai sukses, pingin dinilai berhasil sama orang lain, jadi kepingin mendapatkan pembuktian, penilaian dari orang lain, caper gitu, pamer, flexing. Terus kalau orang yang sering ngumbar masalah pribadi di media sosial tuh biasanya orang yang kepingin mendapatkan perhatian, mendapatkan kebenaran walaupun kalian salah, ya kan? Nanti kalau dikomenin yang pedas-pedas sama netizen, lu nggak terima, padahal lu yang ngumbar, padahal lu yang ngebuka, padahal lu yang nge-share. Itu kan poin-poin dampak negatif ketika kalian terlalu nge-share privasi masalah kehidupan kalian. Jadi berhati-hatilah untuk menyuarakan, untuk menyebarkan kondisi kehidupan kalian di media sosial. Ya kalau nge-share hal-hal yang bermanfaat buat orang lain mah nggak apa-apa. Tapi kalau nge-share yang identik cuman menunjukkan kondisi kalian pribadi ke orang lain, ya belum tentu juga orang lain suka kan. Kadang bisa orang lain sirik, jadinya orang lain jadi berpikiran negatif. Itu seperti itu ya. Terus poin yang